Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, melimpahkan kepada kita semua sebuah karunia yang sangat mulia, sangat besar, sangat indah, yaitu berupa keimanan, yang dimana keimanan tersebut merasuk di dalam hati-hati kita semua sehingga kita dapat mendapatkan semangat yang besar, gairah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita akan mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kita berupa kenikmatan alam kubur, alam barzah, begitupun di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan pada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosannya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun amalan kita, ilmu kita jauh dari Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang kedua setelah kita menjelaskan tentang pentingnya untuk mengenang ataupun menghadirkan memori, ingatan-ingatan, kenangan-kenangan tatkala kita mendapatkan sebuah kenikmatan yang besar, yaitu beribadah di bulan Ramadan. Yang selalu saya ingatkan pernyataan Al-Imam Ibnul Jauzi, pernyataan yang sangat indah, yang mana kata beliau, tallahi, demi Allah, lau qila li ahlil quburi, jikalau ditanyakan atau ditawarkan sebuah permintaan kepada penghuni-penghuni kubur, latamannau yauman fi Ramadan, pasti mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan satu hari saja untuk beribadah di bulan Ramadan. Itu maksudnya mereka betul-betul mengetahui keutamaan yang sangat besar beribadah di bulan Ramadan. Tatkala kita berpisah dengan bulan Ramadan, pasca Ramadan, jangan sampai kita lepas gitu saja, lupa, tidak mengingat kenangan yang begitu indah tatkala kita beribadah di bulan Ramadan. Justru jangan sampai kita berbahagia malah berpisah dengan bulan Ramadan dengan alasan apa? Lepasnya, hilangnya beban yang begitu berat mungkin ibadah-ibadah di bulan Ramadan, yang dimana di luar bulan Ramadan lebih ringan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Orang yang beriman tidak seperti itu. Dia bahagia ketika mendapatkan bulan Ramadan. Dia bersedih dan menangis, meneteskan air mata tatkala berpisah dari bulan Ramadan. Yang mana sudah kita jelaskan ada dua tinjauan. Yang pertama sudah kita jelaskan kemarin, kenapa kok meneteskan air mata, kenapa kok bersedih, kenapa kok menangis, dan itulah sebuah tuntutan keimanan seorang mukmin yang seharusnya dan sepatutnya dia menangis dan sedih ketika kehilangan, terlepasnya dari ibadah di bulan Ramadan, masuk bulan Syawal dan seterusnya. Karena kita betul-betul merasakan begitu luar biasanya keutamaan ibadah di bulan Ramadan, penuh dengan keberkahan. Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keistimewaan satu malam Lailatul Qadar, yang dimana kalau kita bisa beribadah di malam tersebut, seakan-akan kita beribadah, bukan seakan-akan lagi, bahkan lebih baik daripada beribadah selama 83 tahunan. Padahal umur kita pendek. Umur umat-umat sebelum kita panjang-panjang. Umur umat Nabi Nuh sendiri umurnya sampai 1700-an tahun. Berat banget kayaknya hidup 1700 ya dah. Bosen lihat lulu doang ya kan. Iya kan? Hidup selama itu 1700 tahun Nabi Nuh. Begitupun umat-umatnya. 100.000, mungkin ada yang 900. Aduh kayaknya bosen ya. Berat apa istilahnya? Dunia ini capek ya, betul atau tidak? Capek. Pagi bangun tidur gitu kan, ada yang sekolah, ada yang kerja, pulangnya sore, malam nanti harus sholat maghrib, nanti sholat isya, istirahat, besok lagi berangkat lagi kerja. Kayaknya berat banget ya Allah gitu kan. Yang didapat ya itu doang, ya itu baik, sedikit lah istilahnya ya. Ditambah lagi durasi
merasakan beratnya hidup di dunia itu sampai ratusan bahkan 1000 lebih gitu ya. Nah, Masya Allah, ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, kemarin pertama sudah kita jelaskan yang dimana apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tuntutan bahwasanya apakah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin naik ya, semakin naik kualitas, kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang kemarin ya. Nah, pada saat ini atau pertemuan yang kedua ini kita akan membahas poin yang kedua, poin besar yang kedua, yaitu judul besarnya adalah ya tetap itu maksud dari judul kita, yaitu air mata perpisahan. Kenapa kok nangis? Kenapa kok bersedih? Karena timbul pertanyaan besar di dalam benak ini, dalam hati ini, apakah ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin menghasilkan apa? Buah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu judul besarnya. Apakah ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin betul-betul menghasilkan buah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah tuntutannya, kita hidup di dunia ini cuma nyari 2 tiket. Kita hidup di dunia ini cuma nyari 2 tiket saja. 2 tiket yang harus kita miliki. Jangan sampai salah satunya gitu maksudnya. Harus 2 kita pegang. 2 tiket ini untuk menjalani kehidupan setelah kematian. Tiket pertama apa? Rahmat Allah. Allah ridho sama kita. Amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk surga, sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Tiket yang kedua apa? Ampunan. Tidak mesti dia seorang yang solehnya luar biasa, baca Al-Qur'annya, Masya Allah, hafal Quran tiap hari, mungkin khatam satu harinya, mungkin dia sholat wajibnya, sholat sunnahnya semangat, puasanya mungkin puasa Daud terus dan seterusnya, banyak banget ibadahnya, zikir terus, akhlaknya Masya Allah. Belum tentu orang yang semacam ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada dosa-dosa yang masih melekat di dalam kehidupannya yang belum Allah berikan ampunan, yang konsekuensinya nanti dia akan merasakan atau nyicip dulu pada hari kiamat kelak apa? Neraka jahanam, dicuci dulu. Kan tidak mungkin orang itu bisa masuk surga kecuali memang betul-betul bersih dari segala macam bentuk kotoran dosa. Ketika dia ada dosa, walaupun misalkan amalannya banyaknya luar biasa, tapi tetap ada dosa yang mungkin dosanya nggak terlalu banyak, tetap disiksa dulu. Karena dia belum mendapatkan tiket yang kedua, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup ini dicamkan baik-baik, diperhatikan dengan seksama. Kita hidup di dunia cuma cari 2. Apa itu? Dapat rahmat Allah dengan amalan soleh kita, kemudian dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita untuk menjauhi segala macam bentuk apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. 2 poin ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 185. Panjang ayatnya, kita potong. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk ancaman siksaan neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia faz, dia sukses. Dia betul-betul berhasil menjalani kehidupan di muka bumi ini. Jadi barang siapa yang diselamatkan berarti mendapatkan ampunan. Dan tidak sampai di situ saja atau masuk surga doang. Harus 2 yang harus kita raih. Dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari segala macam bentuk adab, dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia betul-betul mendapatkan keberuntungan. Jadi jangan sampai kita mati gak dapat sama sekali dari 2 ini, atau 1 dari 2 ini kurang, dua-duanya betul-betul harus kita dapatkan. Maka momentum Ramadan itu PR istilahnya. Ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan, PR-nya itu harus kita perhatikan bersama. 2 pertanyaan ini yang harus kita jawab setelah bulan Ramadan. Dan yang pertama sudah kita jelaskan konsekuensinya ini itu kemarin kan. Nah, sekarang poin yang kedua. Baik. Jadi berangkat dari surat Ali Imran ayat 185. Baik. Yang pada intinya sudah kita jelaskan dulu pas awal ataupun kajian-kajian Ramadan. Mungkin juga banyak para ustadz menjelaskan banyak dalil tentang keutamaan bulan Ramadan. Salah satunya adalah bulan ampunan.
Nabi SAW bersabda, hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu, atau dalam riwayat lain raghima anfu abdin, sungguh celaka, sungguh celaka, au ba'uda dakhala alaihi ramadhanu falam yughfar lahu, dalam riwayat lain fansakhlakha falam yughfar lahu, sungguh celakalah seorang hamba di mana dia mendapati bulan Ramadan kemudian berpisah dia dari bulan Ramadan tak mendapatkan apa? Ampunan. Oh, berarti jelas Ramadan ini momentum apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan bagi mereka yang betul-betul diberikan keutamaan tersebut. Banyak, enggak 1 2 3, enggak mungkin saya sebutkan. Salah satunya yang Nabi SAW katakan, bainal jum'ah ilal jum'ah, antara Jumat ke Jumat, wa baina Ramadan ila Ramadana, antara Ramadan berikut Ramadan saat ini dan Ramadan berikutnya, dan seterusnya. Di antara 2 Ramadan maksudnya, mukaffiratun, itu ada penghapus dosa. Jadi di antara Jumat, 2 Jumat di antara 2 Ramadan itu ada momentum di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka dari ibadah Jumat dan ibadah bulan Ramadan. Mukaffiratun lima bainahunna idza jutirni batil kabair, tapi syaratnya harus menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar maksudnya ini diampuni ada dosa-dosa kecil. Jadi bulan Ramadan, atau pertanyaan besar yang harus kita tanyakan di dalam hati ini, yang harusnya kita menangis disebabkan pertanyaan itu, dan jawabannya yaitu apakah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pasca bulan Ramadan ataukah tidak. Nah, itu yang menyebabkan kita menangis, meneteskan air mata. Kenapa? Tidak cukup, sudah saya katakan di awal tadi, nggak cukup kita hanya mendapatkan rahmat Allah dari amalan-amalan soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak cukup. Tapi di sisi lain kita tidak mendapatkan ampunan sehingga dosa-dosa kita masih dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya kita akan diazab di akhirat kelak di neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Jadi yang menyebabkan seorang mukmin meneteskan air mata sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali yang sudah saya sampaikan, kaifa la tajri lil mu'mini ala dumu'un ala firaqihi dumu'un, kok bisa orang beriman itu tak menangis, tak meneteskan air mata gara-gara berpisah dari bulan Ramadan. Jadi 2 ini yang menyebabkan seorang mukmin itu meneteskan air mata. Jangan malah senang berpisah dengan bulan Ramadan. Yang pertama, apakah aku mendapatkan ganjaran besar dari perjuanganku selama ini di bulan Ramadan, ataukah yang kedua, pertanyaan yang kedua, aku diampuni atau tidak. Nah, hadis yang sudah saya sebutkan tadi dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dijelaskan oleh banyak para ulama, salah satunya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, lagi-lagi kitab Lataiful Ma'arif karena kitab ini sangat Masya Allah membahas tentang ibadah di bulan Ramadan ya. Kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah rahmatan wasi'ah mengomentari, menjelaskan apa hikmah dari hadis di atas. Kata beliau, man lam yughfar lahu fi ramadana, barang siapa nih, kata beliau nih ketika beliau membahas hadis di atas, barang siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, man lam yughfar lahu fi ramadan, barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, falan, pakai kalimat kata, sebuah kata di dalam bahasa Arab yang maksudnya adalah sama sekali tidak, gitu maksudnya, betul-betul tidak bukan belum. Kalau belum itu memungkinkan nanti, tapi kalau tidak mungkin itu betul-betul tidak mungkin. Maksudnya apa? Manusia ini terdiri dari 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin, nah kita sebutkan ada jenis kelamin yang ketiga. Maksudnya betul-betul tidak ada, ya sudah, bukan malah menggunakan kata belum. Ada yang ketiga dari jenis manusia. Ya cuma 2, tidak akan mungkin ada jenis manusia yang ketiga antara wanita dan perempuan. Ya 2 itulah. Nah, ketika menggunakan tidak akan ini maksudnya ya betul-betul sama sekali tidak. Nah di sini beliau mengatakan falan yughfar, tak mungkin dia lahu fiwa siwa,
tak mungkin dia bisa mendapatkan ampunan di selain bulan Ramadan. Masya Allah, berarti ampunan, pencapaian ampunan seorang hamba beribadah di bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala itu barometernya di bulan Ramadan. Jadi, tolak ukurnya di bulan Ramadan. Tolak ukurnya di bulan Ramadan. Jadi barometer dia ini nanti pasca bulan Ramadan dan seterusnya sampai ketemu bulan Ramadan lagi, itu ukurannya di mana? Di bulan Ramadan itu sendiri. Dapat ampunan atau tidaknya dia ini. Kalau di bulan Ramadan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di selain bulan Ramadan diharapkan Allah selalu memberikan apa? Ampunan kepada hamba ini. Paham ya? Nah, begitupun juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah juga mengomentari hadis di atas dengan pernyataan yang masya Allah, silakan didengar. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Majmu', kata beliau, man ya'zumu ala tarkil ma'asi fi syahri Ramadan duna ghairihi, barang siapa ketika di ini kita munculkan pertanyaan lagi. Betul, maksudnya tadi kan konsekuensinya kan pertanyaan yang kedua adalah apa? Kita diampuni atau tidaknya. Cara kita mengetahui tidaknya atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memperhatikan, mengingat dulu di bulan Ramadan kita ini serius nggak minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kata beliau seperti ini, barang siapa yang bertekad meninggalkan kemaksiatan hanya di bulan Ramadan. Saya ulangi, kata beliau, konsekuensi dari hadis di atas, barang siapa yang bertekad bulat, semangatnya besar untuk meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan saja. Mungkin motivasi dia meninggalkan maksiat di bulan Ramadan mungkin bisa jadi gak enak sama kebanyakan orang pada saat itu yang sedang fokus beribadah. Mungkin warung-warung, tempat-tempat maksiat ditutup, jadi nggak bisa maksiat, ya sudahlah libur dulu, gitu kan? Akhirnya dia semangat untuk meninggalkan maksiat. Tapi nanti di bulan Ramadan saja. Nanti kalau sudah bulan, harapannya nanti sudah selesai bulan Ramadan, Syawal dan seterusnya, nanti buka lagi tuh warung yang jualan-jualan yang haram-haram, nanti dia datangi lagi tempat-tempat maksiat, nanti dia datangi lagi. Harapannya nanti seperti itu. Jadi di dalam hatinya bertekad bulat pada saat itu saja untuk meninggalkan kemaksiatan. Nanti pas selesai bulan Ramadan maksiat lagi. Memang kita sudah sampaikan dulu, ketika seorang di bulan Ramadan, kenapa kok Nabi SAW mengatakan bahwasanya setan-setan itu dibelenggu, maradatus syayatin, yang dibelenggu itu adalah panglima-panglimanya, jenderal-jenderalnya yang dibelenggu. Dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW mengatakan maradatus syayatin. Jadi pembesar-pembesarnya yang dibelenggu, yang setan yang klasteri, yang kerucu-kerucu itu masih berkeliaran. Yang pada intinya sepakat kita pada saat di bulan Ramadan banyak orang semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkat kualitas ibadah pada saat itu dan kemaksiatan semakin menurun. Kalau kemaksiatan tetap ada, masih ada tetap, cuman berpasti kita sepakat dia berkurang. Berkurang kemaksiatan itu. Kenapa itu tadi? Momentumnya memang kebanyakan kaum muslimin yaitu tadi bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Nah, bagi mereka yang hanya bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan hanya di bulan Ramadan, tak akan mungkin mereka mendapatkan pahala dan tidak akan mungkin mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan plus bulan setelahnya dan setelahnya. Itu kata beliau. Duna ghairihi falaysa hadza bita'ibin mutlaqan. Bagi mereka yang semangat meninggalkan kemaksiatan hanya di bulan Ramadan, gara-gara motivasinya tadi macam-macam kan? Banyak orang yang suasananya ya, hawanya itu ibadah lah. Kalau belum masuk bulan Ramadan itu hawanya itu rasa banget. Betul-betul agamis istilahnya, betul-betul aura-aura pancaran-pancaran keimanan
dari semua kaum muslimin itu muncul dari wajah-wajah mereka, semangatnya dalam beribadah di bulan Ramadan. Nah, kalau hanya meninggalkan kemaksiatan hanya di bulan Ramadan saja, maka kata beliau tadi kan satu ya, gak akan mendapatkan ampunan pasca bulan Ramadan, karena gara-gara niatnya cuman hanya di bulan Ramadan saja meninggalkan maksiatan. Plus kata beliau, falaisa hadza bita'ibin mutlaqan. Orang ini yang semangatnya meninggalkan kemaksiatan hanya di bulan Ramadan, tidak di luar bulan Ramadan, dia dikatakan orang yang bukan termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpenuhi syarat taubat. Syarat taubat. Syarat taubat itu kan banyak tuh. Bersemangat untuk tidak mengulangi, ya kan? Menyesali, betul? Banyak-banyak istighfar, melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, nutupin kemaksiatan tadi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau haknya manusia harus dikembalikan, itu syarat taubat kan? Tambahin ini. Syarat taubat apa? Bersemangat meninggalkan kemaksiatan bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di semua bulan-bulan 12 bulan Hijriah. Maka insyaallah ta'ala terpenuhi sempurna syarat kita betul-betul ingin menjadi orang-orang yang bertaubat. Dan itulah tuntutan ataupun banyak perintah dari Allah dan Rasulullah SAW untuk kita selalu memperbanyak istighfar dan taubat sehari semalamnya. Jadi pagi, kemudian sorenya, paling sedikit 100, 200 berarti. Pagi 100, sore 100. Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali di pagi hari. Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali di sore hari, 200. Setidaknya itu. Jadi maksudnya kita nih betul-betul dituntut untuk selalu kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak dikatakan benar-benar bertobat atau diterima taubatnya adalah orang-orang yang hanya meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan saja. Jadi kita harus semangat untuk meninggalkan segala macam bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan Ramadan, juga di luar. Bahkan sudah saya katakan di awal-awal kajian kita kemarin, kalau bisa semua hari atau semua bulan jadi bulan Ramadan. Insya Allah kita optimis ya, kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang nggak itu ya? Satu bulan saja dalam 12 bulan Ramadan itu. Kayak istilahnya? Amalan yang kita sedikit ya luar biasa bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah saya permisalkan, Anda punya duit 1.000 rupiah misalkan, datang ke showroom Ferrari, datang ke showroom Lamborghini, Pak, Bu, nak beli Lamborghini berapa? Kata dia 1 triliun misal gitu kan. Cuma duit 1.000 kan dimarahin pasti ya. Cukup buat 1 pempek ya, siko motori jigong gitu. Cuma 1.000, ya malu lah kita pasti. Nah, bisa dapet mobil yang Masya Allah tadi. Nah, seperti itulah. Kita cukup dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sebelum ini sunnahnya, yang sunnah doang, apalagi yang wajib, mendapatkan kebaikan lebih daripada alam semesta. Walakinnahu tarikul fi'li fi Ramadan. Karena gara-gara dia hanya bersemangat meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan saja. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya sudah pamit tadi sama kru. Sampai di sini saja karena habis isya ada rapat. Jadi nggak bisa saya lanjutkan. Jadi harus isya di tempat saya tinggal karena ada rapat. Saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya 3 minggu ke depan saya nggak di Palembang, saya mau pulang ke Jember. Jadi mungkin libur. Saya pulang ke Jember, jadi Rabu besok saya pulang. Karena istri saya asli sana. Saya asli sini Palembang, istri asli Jember. Jadi bolak-balik ke Jember. Ini besok mau pulang kampung istri. Saja ya bisa saya sampaikan, semoga sedikit bermanfaat. Ingat 2 ini pertanyaan, itu saja selesai, nggak ada yang lain lagi. Air mata perpisahan cuma 2 ini maknanya, yaitu diterima atau tidak amalan kita, apakah kita mendapatkan rahmat Allah atau tidak. Yang kedua, kita mendapatkan ampunan
Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Surat Ali Imran ayat 185. Saja, semoga bermanfaatnya sedikit ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasca bulan Ramadan, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semua berupa tambahan-tambahan bilangan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya, sehingga kita betul-betul memaksimalkan upaya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.